Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Keluarga besar Darul Istiqomah, sahabat Tampu Quran, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat yang insya Allah perjalanan hidup kita dari sisa umur yang Allah berikan, Allah membimbing kita, Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar hidup kita tidak ingin sedikit pun hari-hari kita menyimpang dari syariat-syariatnya. Kita berusaha secara maksimal dengan kesungguhan agar hidup kita dari menata pribadi, keluarga, masyarakat, sampai menata urusan besar yaitu negara, tidak ada cara lain kecuali dengan hukum syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan cara ini tentu kita laksanakan dengan ikhlas, Allah wafatkan kita husnul khotimah. Di saat itulah kata Nabi SAW, tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah seorang mukmin adalah kematian. Kematian. Kematian itu hadiah. Siapa yang takut dengan hadiah? Pasti semua orang mengharapkan hadiah. Problemnya, apakah kita sudah betul-betul meyakini dan atau paling tidak merasakan bahwa hadiah itu memang layak kita dapatkan? Tidak bisa kita merasakan bahwa kita itu dapat hadiah kalau kita hidup hanya bermain-main. Hidup ini perjuangan. Perjuangan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Ada satu video yang saya dapatkan dari Lampung, anak dari Ustadz Husein Gaza. Saya yakin kita semua kenal Ustadz Husein Gaza. Usia yang masih muda, beliau berjuang melawan keberanian beliau untuk wafat, ingin mati syahid sebagai seorang jurnalis. Qadarullah beliau di Palestina, jadi dia jurnalis di Palestina. Beliau menikah dengan gadis Palestina dan dikaruniai anak. Ada satu anak ketika anak beliau namanya Muslim itu anak. Di video itu ditanya, Muslim, kamu lebih betah tinggal di Indonesia atau lebih betah tinggal di Gaza? Ini anak spontan ucapannya, enak di Gaza. Mengapa? Kan Indonesia enak, aman, ya nggak ada perang. Malah di Gaza banyak bom, perang. Kok mau di Gaza? Enak, kata dia. Ini anak lugu ucapannya. Nanti kamu mati, enak mati. Kok enak mati? Mati syahid. Mati syahid bagaimana? Masuk surga. Masya Allah. Saya sering menyampaikan materi tentang rindu akhirat. Rasanya malu saya. Saya malu. Level iman saya jauh ketinggalannya dengan anak kecil tadi. Padahal tuh anak belum 7 tahun loh. Sudah siap mati syahid. Jadi kematian adalah kerinduannya. Coba kita semua yang hadir di sini. Rindu mati nggak? Kangen mati nggak? Ya Allah. Ya. Jauh lah kita ini ya. Mesti belajar ini, koreksi diri kita ini. Ya. Apalagi umur sudah tua, saya sudah 66 tahun. Ini kan 63 tahun nih, 3 tahun yang lalu. 66. Kalau baca kisah hidup manusia, 8.000 tahun yang lalu, atau 80 abad yang lalu, Nabi Adam itu umurnya panjang, lama. 10 abad atau 1000 tahun.
Bahkan generasi berikutnya Nabi Nuh, ya, 950 beliau berdakwah. Alfasanatin ila khamsina aman, kata Al-Quran. Firman Allah menyatakan begitu. 1000 tahun kurang 50 kan 950. Jadi orang-orang dulu badannya kekar, kuat, sehat, jarang penyakit. Kalaupun sakit nggak ada dokter. Dan umurnya lama. Umurnya lama. 80 abad. Sekarang abad yang udah 80 abad nih. Umur manusia, jadi manusia menetap di bumi udah 80 abad sejak Nabi Adam. Sekarang ada nggak manusia yang umurnya 1/10 umur Nabi Adam? Atau 1/10 umurnya Nabi Nuh? Nggak sanggup, Pak. 1/10 itu artinya 1 abad umurnya. 100 tahun. Pak Wahyu. Nah, kira-kira perasaan sanggup nggak sampai 100 tahun umur? Ya terserah Allah itu kan. 80 tahun aja juga ada. Pokoknya barang langka. Manusia langka kalau umur sampai 100 tahun. 100 tahun. Langka betul. Ini hebat manusia ini. 100 tahun masih sehat pula. Karena itu, di situ saya terinspirasi dengan ayat Al-Quran yang berbunyi surat Ali Imran. Tolong cek Ali Imran itu, Masya Allah. Ayat 133. Saya minta tolong Pak Wahyu dibaca deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 133. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ini. Ali Imran 133. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Terjemahnya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Allah sudah mengkaplingkan surga bagi orang-orang bertakwa. Wa'iddat telah, berarti telah loh ini. Berarti walaupun belum ditunggu, sudah dibuatin tuh kaplingannya. Yang luasnya langit dan bumi. Pertanyaan saya untuk keluarga besar Darul Istiqomah, sahabat Quran, seluruh kaum mukminin mukminat, siapapun kita, status sosial kita, apakah kita orang bertakwa? Pertanyaan menggelitik ini. Apakah saya orang bertakwa? Iya. Kalau iya, sudah mengumpulkan bekal untuk masuk surga? Sudah mengumpulkan bekal untuk masuk surga? Sudah menabung untuk investasi akhirat? Untuk mendapatkan taman surga yang luas langit dan bumi? Pertanyaan ini harus dijawab. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu semuanya memang konsen, ingin ke akhirat. Resiko apapun mereka lakukan demi meraih surga. Pertanyaannya, kita, orang bertakwa bukan? Bertakwa betul. Main-main takwanya. Harus tekad. Seringkali kita saksikan para pejabat tinggi disumpah di atas Al-Quran bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di atas Al-Quran. Saya tidak akan menyelewengkan jabatan, saya amanah, saya adil, dan macam-macam. Ini sumpah. Ayat ini wasari'u, bukan isra'u, beda Pak. Kalau isra'u dari kata saro'a. Saro'a, yasra'u, sar'an, fahuwa sari'un, wadhaka masru'un, isra'. Segeralah. Tapi kalau ini sari'u, itu artinya dari kata saro'a. Wazan fa'ala, jadi fa'ala. Kalau
Fa'ala itu artinya telah bekerja. Kalau fa'ala telah saling bekerja. Saro'a bercepat. Kalau saro'a dikasih alif, saro'a saling mempercepat. Jadi kalau kita itu ada sekian orang, katakanlah 10 orang, dari 10 orang yang beriman dan bertakwa itu tidak mau ketinggalan. Jadi kepengennya juara pertama, yang terdepan. Sari'u wasari'u. Allah menyampaikan pesan, jangan ada yang telat. Main dulu-duluan. Segera ila magfiratin, menuju ampunan Allah, wa jannatin, dan surga yang luasnya langit dan Jadi kalau kita ada 10 ini nih, nggak boleh ada yang ketinggalan, Pak. Nggak boleh. Kalau bisa bareng nyampe finishnya. Jadi nggak mau tertinggal, Pak. Nggak mau juara 10. Pengen semua juara 1. Insya Allah. Karena mengapa? Kalau Nabi Adam dulu, orang-orang dulu, barangkali ini maaf, ini saya hanya humor ya. Umur baru 40 tahun nih, atau 100 tahun. Ya udahlah, berleha-leha dulu. Masih lama umur saya. Kan 10 abad. 10 abad. Ya sudahlah, masa muda ini umur 40 tahun masih muda itu. Masih gagah-gagahnya. Jangankan umur 40 tahun. Umur 4 abad saja, 400 tahun, masih kuat. Ah udah main-main aja deh. Masih lama umur saya. Nggak harus segera. Gitu loh. Lah kalau kita umur berapa tahun ini? Hah? Ini Quran menyatakan Nabi Muhammad wafat di usia 63. Itu tanda bahwa umur kita itu nggak lebih dari 63, atau kalaupun lebih udah payah. Itu tandanya menjelang umur 60-an atau di atas 40 itu adalah sangat layak segera. Jangan ketinggalan menuju surga. Karena surga itu tidak didapat kecuali harus menemui pintu kematian. Bertemu Israel dulu. Betul, Pak? Harus siap. Karena kalau nggak siap, tahu-tahu umur 50 tahun udah meninggal. Segera. Segera. Wahai pejabat, presiden, para menteri, nggak lama kekuasaan kamu. Jangan curang. Jangan bohong. Jangan menipu. Jangan sakiti rakyat. Besok kamu pulang. Nanti kecewa ketika masuk ke alam kubur. Mengapa saya kok main-main? Mengapa punya jabatan disalahgunakan? Di dunia bisa saja mulut mengucapkan ABC, tapi kan di akhirat ya ketika tangan dan kaki yang berucap, mulut diam. Surat Yasin ya? Surat Yasin hafal nggak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari dikunci mati mulutnya. Karena mengapa mulut? Lidah nggak bertulang. Lidah nggak bertulang. Bisa aja cari alasan. Tapi di akhirat nanti ditutup ini mulut. Tangan, kaki yang berucap. Kaki jadi saksi. Bahkan kulit pun jadi saksi. Bumi jadi saksi. Di dunia saja ini perbuatan kita, apalagi di zaman digital sekarang ya. Ada rekam jejak video. Ya, saya menyaksikan debat capres baru-baru ini. Masya Allah. Saya nggak bayangan di akhirat nanti. Ketika orang yang jejak rekamnya memang pernah berbuat korupsi, tapi ketika debat dia tutupin korupsi dia.
Sehingga dia nggak mau mengungkapkan data-data di depan debat, inginnya di belakang layar. Di akhirat lebih dahsyat lagi itu. Malaikat kiraman katibin menunjukkan data. Kulit kita menyaksikan. Tangan jadi saksi bicara, kaki bicara. Apa yang terjadi? Gambaran mungkin ya sekarang teknologi sudah menggambarkan emosi dan ini. Iya, rekam jejak itu ada videonya, ada gambarnya, ada suaranya. Nah, rekam jejak itu divideoin sama siapa? Kiraman katibin, lebih canggih lagi. Disimpan dengan rapi oleh malaikat, rakib dan atid. Jadi, saya dulu ngebayangin pada waktu sebelum adanya HP, kayaknya malaikat kiraman katibin nulis gitu ya. Oh lagi main bola nih tulis. Oh main bola lalu dia curang tulis. Oh gitu ya. Ternyata begitu kecanggihan sekarang bukan begitu. Lebih canggih lagi dari rekaman ini. Kalau rekaman ini kan bisa hilang ya. Ini nggak dimakan virus. Jadi apa namanya simpanan datanya itu ini kan diungkap. Apa kita nggak malu? Ayo, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Kita bicara 8.000 tahun yang silam atau 80 abad yang lalu, manusia umurnya sampai 10 abad. Kita paling banter 1 abad sekarang. Sekarang manusia diisi 7,8 miliar penduduk manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk terakhir atau paling bontot di bumi ini. Kunyuk duluan. Monyet, kera duluan. Bahkan binatang yang paling sederhana, maaf, seperti cacing, engkuk, susah ya. Engkuk itu dalam tanah, yang lembek gitu. Itu duluan Allah ciptakan. Setelah lengkap alam semesta ini, ada fauna, ada flora, ada segalanya, ada. Baru manusia terakhir, karena semua itu untuk manusia. Iya bukan di surah-surah. Yang jelas, kau baca aja, bentangan. Manusia itu, Nabi Adam itu enggak sekitar 8.000 tahun yang lalu. Belum lama. Nabi Adam tinggal di mana? Di bumi. Berarti bumi duluan diciptakan ya? Lalu begitu Nabi Adam ada, udah ada pohon nggak? Sudah ada, berarti kan duluan. Gitu maksudnya. Jadi memang Al-Quran nyatakan Allah jadikan bumi dengan segala isinya untuk manusia. Lihat dalam surat Al-Baqarah. Ada. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, para jamaah, wabil khusus keluarga besar Darul Istiqomah, atau saya singkatnya keluarga DI, Darul Istiqomah, ya, sahabat LQ, Lampu Quran, dan seluruhnya, kembali, 7,8 miliar manusia menginap di bumi ini. Sekarang ini. Kurang lebih diteliti seperti itu. Dari 7,8 miliar manusia yang mampu bertahan umur di atas 65 tahun, Pak, Ibu. Cuman 8%, Pak Wahyu. Ustadz Wahyu. Ustadz Bandio dan semuanya ini. 8%, Pak. Berarti kalau di dunia ini manusia ada 100 orang, ya, 100 orang yang mampu bertahan umur di atas 65, berapa orang? Cuma 8 orang. Sekarang 66 ini, Pak. Saya harus bersyukur banget ini. Jadi saya udah melewati titik kritis. Pak Bayu berapa sekarang umurnya? 5. Sekarang? 55. Masih lama 65-nya. Masih lama, tenang aja. Tenang aja. Ustadz Subandrio sekarang berapa? Hah? Masih lama 65-nya. Ya katakanlah patokannya malaikat Israel datang ketika umur 65 gitu kan gitu. Kalau saya udah 66 berarti lebih dekat secara sunatullahnya, lebih dekat. Karena persiapan saya apa? Makanya saya tulis nih. Wahai diri, wahai diri ya. Wahai diri, bekal apa yang kau dapat saat kematian makin mendekat? Maaf nih, cuma 8%.
yang menghuni bumi ini. Kalau di atas 65. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sudah saatnya saya bersyukur. Bersyukur itu artinya memanfaatkan pemberian Allah. Nikmat itu pemberian Allah. Nikmat itu bukan nikmat kita, nikmat Allah. Kita dipinjamkan nikmat sama Allah. Dimanfaatkan untuk kebaikan. Termasuk ini suara yang saya sudah 10 hari kemarin susah mengeluarkan suara. Sekarang power sudah ada lagi. Maka ketika lagi sakit, nggak ada suara, betapa nikmatnya punya suara. Begitu punya suara, lupa lagi nikmat itu. Makanya sekarang kita punya niat, saya pribadi punya niat nih. Saya ingin berhemat-hemat mengeluarkan suara. Karena mahal. Bayangkan, ketika saya kemarin hilang suara, ketika mau bersuara, kaki pegel, Pak. Karena dipaksa ini saraf-saraf di sini, sampai mulut yang bicara, tangan jadi lemes, kaki lemes. Tapi bersyukurnya makan masih mau, tidur pun pules. Ya, buang kotoran, maaf, masih lancar. Bisa semua, pilek enggak, batuk enggak. Ini penyakit apa? Saya bingung itu. Tapi begitu saya mengeluarkan suara, langsung lemes badan. Saya katakan dalam hati, saya harus hemat suara ini. Nah sekarang udah sembuh nih, alhamdulillah. Saya harus hemat. Apa konsep hemat dalam hadis? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu konsep hemat suara, Pak, Ibu. Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, yang bermanfaat, yang membuat mudarat, yang menyakiti orang, yang membohongi orang, yang mencurangi orang dan sebagainya, maka lebih baik au liyasmut, diam. Semoga bermanfaat pengajian singkat ini. Siap-siap bahwa Israel tidak lama lagi akan menemui kita. Dan kita harus siap-siap. Saya kangen, ingin bertemu malaikat Israel. Mudah diucapkan, tapi di hati belum bisa menerima. Insya Allah, kita adalah orang-orang yang menyiapkan kematian husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.